Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Rosada dari Prodi 3 Departemen Bitung. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang suction. Suction adalah suatu metode untuk melepaskan sekresi berlebihan pada jalan napas, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran gas yang lebih kuat dengan cara mengeluarkan sekret dari jalan napas pada klien yang tidak mampu mengeluarkannya sendiri. Nah, suction dapat diterapkan pada oral, nasofaringeal, trakea, serta endotrakea atau tracheostomy tube. Nah, tujuan dilakukannya suction adalah untuk mempertahankan tekanan jalan napas, membersihkan jalan napas dari sekresi, mendapatkan sampel atau sekret untuk tujuan diagnosa, kemudian membebaskan jalan napas dari sekret atau lendir yang menumpuk. Nah, prinsip pelaksanaan suction yaitu teknik steril agar mikroorganisme tidak mudah masuk ke faring atau trakel atau bronki. Nah, komplikasinya dapat berupa hipoksia, kemudian trauma jaringan, meningkatkan risiko infeksi, kemudian stimulasi vagal dan bronchospasm. Jadi, saat kita melakukan suction harus berhati-hati supaya tidak menimbulkan komplikasi tersebut. Nah, indikasi pelaksanaan suction yaitu klien mampu batuk secara efektif, tetapi tidak mampu membersihkan sekret dengan mengeluarkannya dengan menelan. Kemudian ada atau tidaknya sekret yang menyumbat jalan napas, nadi dan laju pernapasan meningkat, ditemukannya mukus pada alat bantu napas. Kemudian yang ketiga adalah klien yang kurang responsif atau koma, yang memerlukan pembuangan sekret oral. Nah, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan saat kita melakukan suction yaitu adalah kelengkapan alat penghisap lendir dengan ukuran selang yang tepat, kemudian menggunakan satu selang penghisap lendir steril untuk satu klien. Nah, yang ketiga adalah menggunakan selang penghisap lendir yang lembut, kemudian penghisapan dilakukan dengan gerakan memutar dan intermitent, kemudian observasi tanda-tanda vital. Nah, persiapan yang perlu kita siapkan untuk melakukan suction. Nah, yang pertama adalah lingkungan. Hal-hal yang perlu kita siapkan yaitu penjelasan pada keluarga, pemasangan krim atau tabir, kemudian pencahayaan yang baik. Nah, kemudian persiapan pada kliennya, penjelasan terhadap tindakan yang akan dilakukan, kemudian atur posisi klien sadar, posisi semipolar, kepala miring, kemudian ke satu sisi atau oral suction dan posisi dengan leher ekstensi. Nah, dengan leher ekstensi ini menggunakan nasal suction. Kalau misalkan miring ke salah satu sisi dengan kondisi semipolar itu menggunakan oral suction. Nah, klien tidak sadar, baringkan klien dengan posisi lateral menghadap pelaksana tindakan oral, pelaksanaan tindakan. Nah, ini dapat dilakukan secara oral atau nasal pada pasien yang tidak sadar dengan posisi pasien lateral. Kemudian persiapan alat-alatnya ada regulator vakum set, kemudian kateter penghisap steril sesuai dengan ukuran, kemudian air steril atau normal salin, kemudian handsphone steril, pelumas larut dalam air, kemudian selimut atau handuk, masker wajah, tong spatel, tisu, pengalas botol, pengumpul lendir, kemudian ada fase untuk melakukannya, ada tahap orientasi yang berisi salam terapeutik, validasi, dan kontrak. Nah, kemudian fase kerja dalam suction oral yang pertama adalah tahap persiapan. Siapkan alat termasuk ekstra kateter, kemudian hubungkan botol pengumpul lendir ke tub sumber vakum. Nah, suction siap dengan mengobservasi pernapasan dan mengauskultasi paru-paru. Kemudian kita cuci tangan, hidupkan mesin suction untuk memeriksa apakah sistem dan pengatur berfungsi dengan baik, kemudian isi kom steril berisi dengan air steril, desterilisasi steril, kemudian posisikan klien dengan kepala lebih rendah, kemudian pakai sarung tangan steril, sambungkan kateter ke tube suction, gunakan sarung tangan jika memegang kateter, kemudian masukkan ujung kateter ke dalam basin dan isap air steril tersebut. Nah, kemudian tahap kerjanya, atur posisi klien, gunakan tong spatel untuk memisahkan gigi atas dan gigi bawah. Nah, biarkan mulutnya terbuka hingga kontak dengan udara bebas saat mendorong kateter masuk ke dalam bagian yang akan diisap. Kemudian tutup pen dengan ibu jari dan tarik secara perlahan sambil memutar kateter tersebut dengan
antara ibu jari dan jari-jari lainnya. Jika hisapan terlalu kuat, maka lepaskan ibu jari dari pen. Jadi pada selang kateter itu ada tutup pennya. Nah, jika tutup pennya ditutup, maka dia akan menghisap lendir. Nah, saat menghisap, gunakan teknik memutar atau intermittent, yaitu dengan gerakan secara perlahan untuk mengurangi risikonya terjadi infeksi. Kemudian masukkan kateter ke dalam basin, angkat kembali, kemudian hisapkan air steril melalui kateter tersebut untuk membersihkannya. Ulangi 1-4 kali sesuai dengan yang dibutuhkan, tetapi setiap periode suction tidak boleh lebih dari 10 detik dan jeda waktu antara periode sekitar 1-3 menit. Jadi waktu penyaksunan itu tidak boleh, waktu suction berada di dalam mulut tidak boleh lebih dari 10 detik untuk mencegah terjadinya hipoksia. Nah, kemudian matikan mesin suction, lepaskan kateter dari tub dan bungkus tub dengan handuk steril. Nah, jika sudah selesai melakukan suction, maka matikan mesin suction, lepaskan kateter dari tub dan bungkus tub dengan handuk steril, kemudian posisikan klien senyaman mungkin dan lakukan perawatan mulut. Nah, misalkan sesudah selesai dilakukan suction, maka bersihkan mulut pasien. Nah, kemudian mengkaji efektivitas dan mengobservasi dan mengauskultasi paru-paru. Kemudian setelah selesai kita rapikan alat, lepaskan handscoon dan cuci tangan, kemudian catat karakteristik sekret, apakah ada pendarahan dan reaksi klien terhadap suction. Nah, pada tahap terminasinya yaitu evaluasi terhadap tindakan yang telah dilakukan, rencana tindak lanjut, kontak yang akan datang, pendokumentasian, pengkajian sebelum sudah suction, kemudian ukuran kateternya, lama tindakan, sekret, warnanya, baunya, jumlah, serta konsistensi sekret tersebut. Kemudian toleransi klien terhadap tindakan yang dilakukan. Kita semua harus mendokumentasikan yang telah kita lakukan. Nah, untuk suction nasofaring, tahap persiapan pada tahap suction nasofaring ini sama dengan persiapan oral. Hanya saja hal yang perlu diperhatikan adalah menentukan seberapa dalam kateter masuk ke dalam nasofaring. Oleh karena itu, perlu diukur panjang dengan cara menentukan panjang kateter dari hidung klien ke tragus telinga. Nah, jadi kita perlu mengukur panjang kateter dari hidung klien sampai ke tragus telinga. Kemudian kita beri tanda sehingga saat kita memasukkan kateter itu jangan sampai terlalu dalam sampai batas yang telah kita tentukan tadi. Nah, siap. Kemudian langkah-langkahnya, siapkan alat termasuk ekstra kateter, kemudian hubungkan botol pengumpul lendir ke tub sumber vakum, kemudian suction siap dengan mengoperasikan pernapasan dan mengauskultasi paru-paru. Mencuci tangan, hidupkan mesin suction untuk memeriksa apakah sistem dan pengaturan berfungsi dengan baik, isi kom steril dengan air steril, destilisasi steril, kemudian posisikan kepala klien lebih rendah, pakai sarung tangan steril, sambungkan kateter ke tube suction, gunakan sarung tangan jika memegang kateter, kemudian masukkan ujung kateter ke dalam kom. Nah, setelah itu, atur posisi pasien, biarkan pen terbuka, naikkan ujung hidung dan masukkan kateter pada dasar hidung, kemudian jika ada sumbatan, jangan dipaksa. Tapi cobalah masukkan lagi melalui sudut sisi yang lain atau dari hidung yang sebelah lainnya. Nah, kemudian tutup pen dengan ibu jari dan tarik secara perlahan sambil memutar kateter tersebut ke arah ibu jari dan jari lainnya. Jika hisapan terlalu kuat, maka lepaskan ibu jari dari pen. Nah, jadi saat kita memasukkan selang kateter, jangan dulu menekan pen dengan ibu jari, karena itu akan langsung mengisap. Nah, namun setelah misalkan kita sudah sampai nih di tanda yang sudah kita beri tanda tadi, nah barulah kita tutup pen dengan ibu jari, kemudian kita keluarkan pen secara perlahan dengan gerakan memutar. Nah, oke. Kemudian ulangi 1-4 kali sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian setelah selesai, matikan mesin suction, kemudian lepaskan
kateter dari tube dan bungkus tube dengan handuk steril, kemudian posisikan kembali klien senyaman mungkin dan lakukan perawatan mulut. Kemudian kita mengkaji efektivitas dengan mengoperasikan mengauskultasi paru, kemudian rapikan alat, lepaskan handspoon dan cuci tangan, kemudian catat karakteristik sekret apakah ada pendarahan atau dan reaksi klien terhadap suction tersebut. Nah, di sini gunanya setelah kita melakukan suction, gunanya kita mengauskultasi paru itu tujuannya adalah untuk mengetahui apakah masih ada sekret di dalam saluran pernapasan klien. Nah, fase terapinasinya sama seperti oral suction, evaluasi tindakan yang telah dilakukan, rencana lanjut, kontrak yang akan datang, pendokumentasian, serta pengkajian sesudah sudah suction. Oke, kemudian ada suction nasotrakea. Nah, ini sama seperti oral suction dan nasofaring. Nah, suction atau penghisapan lendir merupakan tindakan penghisapan yang bertujuan untuk mempertahankan jalan napas sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran gas yang adekuat dengan cara mengeluarkan sekret dari jalan napas. Klien yang tidak mampu mengeluarkannya sendiri, suction merupakan suatu metode untuk mengeluarkan sekret dari napas menggunakan alat via mulut, nasofaring atau trakeal. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.